Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Di kesempatan kali ini, Masya Allah luar biasa, tak terkira banyak membludak sekali. Saya sangka dan saya kira hanya kaum muda-muda aja, pemuda dan pemudi aja, tapi ternyata kaum mama ras terkuat di alam dunia hadir di acara kesempatan kali ini. Luar biasa. Dan luar biasa juga nih, ada remajanya juga, ada adik-adik generasi selanjutnya nih untuk melanjutkan para pemuda-pemuda kayak Ion yang ganteng ini ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Ibu, Bapak, dan tentunya para pemuda-pemudi yang saya banggakan keberadaannya di adik-adik. Di acara kesempatan kali ini tentunya ada apa ya? Ada acara yang dadakan sehingga dari Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Asro sebagai tuan rumah dan Al-Hidayah, ini 3 masjid ya yang ada di RW 06, mungkin dari Al-Hikmah juga ada datang. Kita pada kesempatan kali ini lihat ada spanduk yang berbeda ya. Ada spanduk yang aya sahoe, aya nu di kacamata, di topi gitu kan, saha eta teh kan. Ya, kenalkeun abi teh Andri anak Nabi Munin gitu. Nah, dan ini adalah para pengisi acara. Jadi kita teh ngadain acara, Bu, ngaos kuliling ngawitan di Masjid Al-Ikhlas, ayeuna Masjid Al-Asro, mungkin minggon payung di Masjidna Pak Haji Aun di Babakan Bolang. Insyaallah minggon kapayuna deui dinten Kemis oge nu sami balik deui ka Masjid Al-Ikhlas. Lalu gituna ieu teh acara anu memang digagas ku para pemuda jeung pemudi Persis Tanjung. Nah ieu meni menyeramkan aya Persis naon eta teh perkenalan Bu. Jadi tong merasa seram kitu ku Persis teh. Meni baheula pada utek-utek menyeramkan, kade tong deukeut cenah bisi di Persis teh. Teu Bu, kita teh harus bersatu da sami saudara. Badai Persis, badai NU, badai Muhammadiyah, eta teh dulur-dulur urang sadayana. Ya, sami Bu orang Islam keneh. Jadi ulah sampaikeun kaya perbedaan pemahaman dugikeun ka urang teu nanya silih musuhan awon. Nabi diutus ka alam dunia teh kangge mempersatukan kabilah-kabilah anu berbeda-beda. Hiji-hiji tempat nu berbeda-beda, pemikiran anu berbeda-beda, sehingga naon kangge ngamuliakeun kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala tangtosna jeung nabi. Nah, takut kituna ieu hiji pelopor terobosan, mudah-mudahan abdi sareng reng-rengan di dieu tuan rumah aya Alval, Arion, Adika dan kawan-kawan semuanya para pemuda Persis di dieu. Oke di Widya alhamdulillah ku DKM. Anu Masya Allah mugia jazakallahu khairan kasiran ka DKM pas ngawidian ngayakeun ieu kegiatan di tempat. Insyaallah kajian ieu kajian anu umum anu mawi insyaallah ke temana oge bakal cocok pisan insyaallah sareng urang sadayana. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kumargi nanti kita akan lebih bercerita tentang keluarga, kumaha carana anak ieu teh maju, berkarya dan berjaya di dunia dan di akhirat gitu. Jadi kumaha nanti ada obrolan. Nah itu mah selingan dari saya sebagai ketua panitia dan juga penyelenggara dan juga teman-teman semua di pemuda-pemudi Persis Tanjung. Kebetulan darah lengkap. Alhamdulillah di abdi meda hapunten oge hatur nuhun tinu panyambutanana. Salajengna sampai acara budi lajeng abdi bade nyanggakeun heula sapatah dua patah kata sambutan di Bapak DKM gitu. Mudah ieu ngurusin kuring oge nalika di SD gitu. Jadi abdi teh jebolan muridna Pak Ustaz Nandan gitu begitu. Nah abdi pernah dihukum, dijewer, kapungkur teh disetrap Bu. Ya mohon bahkan terang dinin masalah gitu. Gitu. Pak Nandan Pak DKM di haturan mangga kangge nyampe gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak mau segera buka dugikeun anu jelas ngaturkeun nuhun karena prakarsa para pemuda-pemudi nu aya di Tanjung anu tos tiasa menyelenggarakeun hal anu seperti ini. Sopan lebetkeun heula. Lios sepeda dietang. Nah, dietang lebet ka surga mah komo. Saha anu kersa. Alhamdulillah, ieu teu mengukur di masjid, namun disiarkeun ka luar. Nya janten anu dibarumi oge, anu kupingkeun mah kantos bakal rugi. Alhamdulillah, kalebet panginten Bapak ngaturkeun nuhun ka Ibu Ustazah anu para tusumpi hanya kasar nantinya si bapakna teu tiasa magi nuju nyerengan Pak Wali Kota. Mohon nuju nyerengan Pak Wali Kota Bandung. Sok sanaos kitu nuhun pisan, mudah-mudahan naon ke anu sejadi dugikeun urang sami-sami regetkeun. Lalos ya dina dinten imah Kang Andri aya TK, aya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, pemuda, pemudi, ibu-ibu, remaja putri, remako, remaja kolot, gitu nya. Kalebet di luar tuh di sesepuhan ku Pak Dedi itu, sareng Pak Ahmad, itu Pak Ahmad Yahya ya. Kita tadi nama yang keempat ada sadayana, hujan, main di gorowok kita di teh sebenarnya tetap pegat hujan gitu. Namun kita jengkat penginten kakantun cuma urang kali. Tapi kedah salempang maki ieu disiarkeun langsung ke luar. Gitu nya. Kalebet ke luar negeri. Nya. Biasa kayak di setel. Begituna panginten sakali deui nganuhunkeun mudah-mudahan ieu silaturahmi urang sing teras majeng nya kanggo kamajengan generasi penerus sareng saterasna. Sakitu wae rupina mah nuhun mudah-mudahan urang dipaparinan kegiatan kasalamatan oge kasabaran aya nu saumnya ku Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran kepada DKM yang sudah luar biasa memberikan supportnya segala rupina supportna oge lah sareng blok-blokna itu terbaru sawarna mengeser di Singapura. Masyaallah luar biasa. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, oke para pemuda, pemudi tangtosna nu dibanggakeun ku simkuring sadayana. Di kesempatan kali ini alhamdulillah di kajian kedua, minggu kedua ya, kebetulan di Masjid Al-Asrar kita kedatangan pemateri ya. Tadinya akan datang itu Ustadz Tatang Ahmad Santana dan istri tercintanya Umi Lela Saadah. Siapa mereka dan siapa beliau gitu kan? Qadarullah Atatan Ahmad Santana mah gitu kan karasan dipanggil khusus gitu dadakan pisan pada angkat ku Pak Wali Kota dan tetep biasa kadir kumagi tadina nah saha eta teh takarasan abi gaduh bidatana dirina Ustaz Tatang Ahmad Santana itu memang orang Indonesia, orang Cibiru Bandung kene, tapi anjeunna lebih sering ngisi acara nate di luar negeri, Singapura, Malaysia, di Tokyo, ya Eropa, Eropa gitu kan ke Ukraina yang udah menuju perang. Australia gitu kan. Tak kalah saat Ustaz Tatang Ahmad Santana teh di sareng Pak Wali Kota oge sareng Pak Ridwan Kamil wae kali itu kali di Jabar bergerak gitu. Jadi kayak sosialna di Jabar teh gitu karena sareng Ustaz Tatang Ahmad Santana oge bergerak di bidang sareng Bu Analia gitu kan. Nah anjeun oge sok isi acara di Gedung Pakuan, ternyata di Pak Ridwan Kamil oge ngisi acara di keluargana
Oke, di kalangan pemuda-pemudi di lintas agama oke gitu kan, di lintas ormas oke gitu kan, di mana-mana. Jadi ieu teh mempersatukan bahwa orang teh satu orang Islam. Keun beda-beda sakadik mah urang diajar teras-terasan sasarangan. Tah kaituna ayeuna mah alhamdulillah Umi Lela Saadah nu dongkapna istri tercinta na tadina ge sami duanana bakal dongkap bung aya qadarullah teu biasa dongkap. Ku abi bade dibacakeun heula saha atuh teh Lela Saadah anjeunna teh sama sok ka LN sok jalan-jalan teh ka mana teh? Oh jalan-jalan ka luar negeri teh. Oh gitu. Rupanya teh meser kolak teh. Teh Lela teh lahir nama lumayan ini Teh Lela tahun 78-nya. Tos lumayan tapi masya Allah masih cantik gitu, hampir melebihi istri tercinta Abed Teh Ayu gitu. Status Teh Lela sami tos menikah alhamdulillah qadarullah tos gaduh putrana ge 4 pendidikanna kabunggurna di SD Kebon Gedang 8, sanawiyahna di pesantren Persis Pajagalan Hiji Bandung. Oke, di mualimin sami di pesantren Persis 1 Bandung. Teras kuliahna di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI gitu. Pengalaman organisasina anjeunna kapungkurna lumayan ya banyak oke ya. Ketua umum, jadi ketua umum mah ketua umum gitu. PD HIMI Himpunan Mahasiswi. Nah, ieu karasep Aryon mahasiswi gitu kan. Ya, mahasiswa mah Aryon mah rada sok lebihan. Ya, ketua mahasiswi ya mah HIMI. Ya, Persis 2000 sampai 2003. Terus kantos oke anjeunna jadi ketua umum PP Pemudi Persis gitu. Pemudi. Nah, karasep kaopa Pemudi unggul ya. Ya, Pemudi. Tahun 2011 sampai berapa itu teh? 2015 ya. 2014. Terus di PW Persis di Jabar. Terus ayeuna sampai ayeuna di Majelis Taklim di Gedung Pakuan juara nyata di Pak Ridwan Kamil. Nah, alhamdulillah Ibu Bapak tos sumping ya nugelis ieu teh si teteh teh salehah teh di ieu patempatan qadarullah alhamdulillah. Begituna ku abi dipersilahkan ka Teteh Lela Subados menempati bangku anak TK. Maka teh cekap teh sabar sama. Insya Allah abi oge dah. Mohon. Kami heran teh cekap teh. Masih cekap ya Rios. Cekap teh. Oh mohon insya Allah pas terbukti ya mah. Mohon. Aduh, masya Allah, kumilah daman. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sadayana yang hadir di kesempatan kali ini pemateri sudah datang. Nah, kita akan sedikit banyaknya berbicara tentang keluarga ya. Jadi tentang keluarga. Jadi bagaimana si anak itu ketika keluarganya mensupport, katakan aya istilah ari jalu qawamuna ala nisa. Ari pamegete pamimpina pikeun kaum wanita. Tah lamun tos gaduh keluarga, anak-anak tantosna keaduh. Tapi kedah aya support itu jadi orang tua. Nah, tah ayeuna kumaha atuh sangkan ke anak-anak urang teh kapayuna janten anak-anak nu berkualitas dengan saukur urang teh ngandung ibunya dilahirkeun, dinenan, diurus, disakolakeun nepikeun ka urang kadang nyakolakeun budak teh ngahanyuk mau hutang ibunya. Itu lumayan sampai ke ageun nganikahkeun mainnya budak urang salilana dek nyusahkeun wae urang. Nah, begitu mudah-mudahan aya tips-tips kurang ngobrol santai saja nanti sharing-sharing nanti tidak akan lama akan ada sesi tanya jawab yang mudah-mudahan bisa manfaat. Oke, Umi pertanyaannya satu aja ini mah nanti barangkali nggak ada santai aja. Umi gini ya, kan Teteh mah adalah sosok orang yang sibuk kelihatannya itu lihatnya sama suami Ustaz Tatang teh ke luar negeri. Nah, milari kerupuk mie camil atau naon eta teh kan. Tadi tuh ka dieu wae. Terakhir kemarin di Turki nya gitu. Nah, ternyata isi acara Bu gitu. Nah, luar biasa Teh Lela itu terkenal sosok yang akrab sama anak-anaknya keempatnya. Anak-anaknya udah pada bujang Bu,
udah pada bujang ya, ada laki-laki, gadis juga ada. Itu Aopal cantik banget, Aopal suka banget kalau putrana Teh Lela Sadah gitu. Mun abi teu jeung ku Teh Ayu mah abi resep gitu kan sini cengut itu Teh Ayu mah moal aya nu nyelehkeun teh panggelisna salam Tanjung gitu. Nah terus dua lagi ya Teh ya. Nah Teteh mah deket banget sampai kita kadang di-storyin, terus di-upload lagi kegiatan apa sampai kita pernah usatatan sholat subuh wae. Pendidikan nanti seperti itu dia ajak. Nah gimana sih caranya Teteh nge-support itu orang tua sebagai orang tuanya terhadap anak-anaknya, terus bagaimana agar anak-anak muda pada saat ini kedepannya bisa berkarya, berjaya untuk keluarga, agama, nusa dan bangsa, dunia dan akhirat. Itu Teh. Ya, baik. Hatur nuhun kana waktosna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, AAB meuni subhanallah gak nyangka AAB teh meuni nerewel kieu AAB teh nyangka. Istri Ali ge kawon Leres katingal lagi kalem we teh ayu mah ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, adik-adik, pemuda-pemudi, kemudian ya anak-anak Bapak DKM yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berkunjung begitu ya ke sini ke Desa Tanjung itu namanya Teh Mohon. Dan kebetulan sangat disayangkan ya suami saya padahal itu terus diancokkan waktu satunya ibu-ibu begitu ya, tapi karena Allah menakdirkan hal yang lain sehingga suami saya tidak bisa hadir di sini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa minimal kita bisa sharing ya kan di sini sehingga ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini bisa kita sedikit menimba ilmu dari apa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nah tadi sudah disampaikan oleh AAB panjang lebar. Abi mah terkedah jelas sesuai AAB atau di diem nih subhanallah Ustadz AAB Ustadz Andrinya subhanallah. Baik Bapak dan Ibu, pemuda-pemudi dan juga anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan di mana ajang kita mendekatkan diri dengan keluarga gitu. Jadi kenapa saya berbicara keluarga? Tadi sudah disampaikan misalnya keluarga kami pergi beberapa kali sih, tidak berkali-kali sebetulnya, berkali-kali atau sesekali bisa pergi ke luar negeri. Ini juga atas qadarullah begitu ya, ini atas kehendak Allah. Jadi karena suami saya adalah capetan, ibunya jalan kabiasana nyarios dan diulang kurang rencana yang ada di luar negeri begitu ya, karena memang karena berawal dari dulu zaman mahasiswa, kemudian ada konferensi mahasiswa dulu ya, konferensi mahasiswa itu sedunia begitu sehingga mereka berkumpul di Indonesia. Nah, kebetulan suami saya jadi ketua konferensinya sehingga dirawat gitu ya. Nah kayak AB merawat jaringan, merawat pertemanan sehingga kami bisa pergi ke luar negeri. Jadi jantan ibu kami ke luar negeri itu bukan atas dasar angkat gitunya nyiapkan artos itu Bu. Jadi berdasarkan kami diundang untuk menjadi pembicara di sana gitu. Nah mudah-mudahan ini kelak nih anak-anak yang ada di sini, adik-adik pemuda-pemudi bisa memanfaatkan itu, memanfaatkan atau merawat pertemanan. Karena merawat pertemanan itu sangat penting begitu ya dalam apalagi kehidupan kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini tadi AAB berbicara bahwa keluarga. Nah, setelah kami pergi ke luar negeri begitu ya, dan kami menimba ilmu di sana. Nah, ternyata memang di seluruh dunia pun begitu atau dimanapun memang keluarga ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita selalu perhatikan. Jadi kalau misalnya pada hari ini ada yang pekerjaannya adalah misalnya badai gubernur, badai presiden, badai wali kota, begitu badai seorang guru atau apapun itu, tetap keluarga itu nomor satu begitu. Sehingga kami meskipun kami misalnya pergi kemana-mana atau sibuk dan lain sebagainya, tetap komunikasi dengan keluarga menjadi satu hal yang penting gitu. Dan memang
tiasa main HP? Tiasa teu? Ada tiasa main HP? Main game? Tiasa? Tiasa teu? Mohon eta nu ngalieu ka pangker. Ditaros ku ibu cenah. Tiasa main HP? Tiasa tuh. Nu di dieu nih yang imut-imut cantik bisa main HP? Bisa ya? Bisa. Malah langkung jago daripada ibu nanya bunya. Nenek mah teu tiasa cenah muka naon muka YouTube oge nenek mah teu tiasa tanapi pangmukakeun YouTube cenah ka putuuna teh. Nah, jadi kenapa menjadi hal yang sangat penting perhatian kita pada anak-anak karena gadget itu ibu ternyata jauh lebih berbahaya gitu daripada apapun dan boleh anak-anak main gadget tapi harus kita perhatikan mereka itu lagi main apa gitu ya. Jadi kenapa kami sangat memperhatikan karena keluarga ini adalah partikel terkecil di mana di dalamnya nanti akan melahirkan generasi-generasi atau pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Termasuk saya percaya Ehren tuh nubobo eta leuleus eta teh artinya saum. Tapi itu adalah sebuah pendidikan sederhana lah ya yang kita buat pada anak-anak, termasuk anak-anak di dia dijajarkan. Ini adalah bagian dari pendidikan sederhana lah, ngadidik anak-anak supados mereka mencintai masjid. Leres teu Bu? Margi kieu Ade, ketika kita melihat atau misalnya YouTube ini cuma saya sih nggak bisa melihat gitu ya situasi terkini di sini. Ini banyak sekali anak-anak yang subhanallah begitu mungkin mereka ini yang ada di sini kelak akan menjadi gubernur, kelak akan menjadi wali kota, bupati di masa yang akan datang sehingga mereka harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Jadi keluarga menjadi hal yang sangat penting bagi kami AAB karena yaitu tadi meskipun misalnya tapi teh kumaha cenah dapun anakna teu patos pinter matematika. Bahasa Indonesiana tara teu tiasa ngarang. Bener enggak? Matematika tiasa? Tuh, anu gideu teu tiasa. Kayak diseuseulna nya mun ada ibu ge kapungkur hese matematika teh nya. Nah, hal-hal seperti ini, misalnya kumaha atuh teteh da matematikana butut misalnya. Abe saya teh kapungkur 5,5 tuh. Abe 5,5. Tapi ayeuna abe janten jalani sukses, mudah-mudahan sukses dunia akhirat ya abe. Tapi itulah. Jadi kenapa kita harus fokus pada kelebihan anak-anak kita. Nah, ini yang saya berupaya begitu ya abe ya di rumah. Jadi senantiasa terus menerus gitu ya mengulik kelebihan anak-anak kita. Bukan justru mengulang-ulang kelemahan mereka. Misalnya, dasar maneh mah naon Bu? Pakai kasar ada anak-anak. Lamun di sana dina rapot mah aya punten 6, punten 5, itu pasti diseuselan. Nah maneh teh. Nah maneh teh sanes bukan saya. Nah maneh teh bodoh misalnya. Padahal kita harus berkaca Bu, gen kebodohan itu datangnya dari siapa ya anak-anak. Kita teh menik itu, iya benar Bu. Sehingga saya itu pada anak-anak saya ketika misalnya keempat anak saya tidak pandai matematika, saya bahagia. Anak saya berarti karena saya nggak bisa matematika gitu. Jadi kita fokus pada kelebihan anak-anak kita gitu. Pokoknya poinnya adalah fokus pada kelebihan anak-anak kita. Dan tidak hanya itu, sama anak-anak itu yang paling penting adalah komunikasi ibu, ngobrol. Diskusi mah terlalu benernya mah ngobrol ngarumpi. Nah cobian Bu ngarumpi teh teu sareng tatanggi wae di tukang sayur gitu ya. Tapi coba deh ngobrol dengan anak-anak yang seusia ieu mah hararese keneh masih keneh bebali cetana. Ini nih yang ada di sini nih. Ini kelas sabaraha bager? Kelas sabaraha? Kelas 6. Arimut kieu. Nah, ini nih kelas 6 itu justru mereka itu sedang banyak-banyaknya pengaruh dari luar, pengaruh dari gadget, pengaruh lingkungan gitu, sehingga mereka harus terus diajak ngobrol ya. Neng tinggal lucu kia tuh ibu tinggal saya merasa exciting gitu ya, kenapa ini anak-anak tuh sageung kieu tapi
diapresiasi Bu, kedah disyukuri gitu ya Bu ya, inti nama. Karena apa? Karena ibu hidup di lingkungan yang kondusif Abe. Kondusif itu dalam artian gini Bu, bade ngaos barudak teh aya tempatna, bade sakola agama aya tempatna. Kak margi eta dua eta yang sangat penting. Pendidikan agama adalah hal yang sangat penting. Kabayang upami misalnya orang teh terus we ngagecok bahasa Indonesia sabaraha, matematika sabaraha. Sementara sholatna teu tiasa, saumna hararese, gugah subuh sesa. Nah, ketika hal itu terus dugikeun ka ageun Bu, kabayang ketika kita dipanggil oleh Allah, kemudian anak-anak kita tidak bisa menyolahkan kita, rugina urang gitu. Jadi saya selalu senang kalau berbicara tentang keluarga. Saya ingin mengingatkan bahwa pendidikan agama sejak dini itu adalah hal yang sangat penting. So we bios Bu, di dia misalnya barudak teh ngadon hareureuy di masjid teh, atuh teh ngaganggu cenah di masjid teh. Saur pada KMN teh pada KMN bager, pada KMN bager. Begitu kayak misalnya teh, Bapak dan Ibu sekalian, mohon anaknya diamankan. Mana anak orang teh koruptor diamankan ya. Amankan mah itu koruptor ya. Nah, hal-hal seperti itu harus disyukuri ya ibu-ibu ya. Karena apa? Kita memiliki tempat yang sangat kondusif. Kita badai ngaos ibu-ibu aya tempatna. Sok di Ukraina mah bade batu Ukraina. Di Ukraina menuju perang. Bade mam oge hese, bade tuang oge hese, bade nanaon sieun aya bom dan lain sebagainya. Sok urang mah hidup di lingkungan yang sangat baik, hidup di lingkungan yang sangat kondusif sehingga saya bahagianya gini. Cobi mun misalnya AAB aya di Cibiru A. Resep meureun abdi misalnya ketika saya jadi mengizinkan anak-anak saya untuk berkiprah di masjid. Margi Bu, di daerah perkotaan mah tos teu aya remaja-remaja teh tara ngaraos sapertos kieu. Remaja-remaja teh resepna momotoran, ameng kamol begitu ya, karena tidak ada wadahnya. Jadi bersyukur ya Bu ya. Nah, itu yang saya ajarkan pada anak-anak saya juga begitu. Jadi senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi apapun kita badai mampu mau tidak mampu kan, misalnya dia tuh teh kumaha abi mah kanggo tuang oge sesak misalnya. Nah, itu tetap harus disyukuri karena apa? Kita masih bisa tetap hidup nyaman meskipun segala sesahnya punya sesah teu lisah, awis atau nabi di dia mah tos tara nganggo lisah. Angger aya bala-balanya punya ndak kumaha. Ya, jadi hal-hal seperti itu mudah-mudahan bisa terus diperhatikan dan kita bisa senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, momen Ramadan, Ramadan itu anak-anak soleh, Ramadan itu Allah memberikan keutamaan. Segala aktivitas amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi ketika nih adik-adik semua di sini duduk manis gitu ya, meni resep ya Allah, abe aslina abi resep ningali barudak gitu. Ini sebuah pertanda bahwa Ramadan ini begitu ya, adik-adik sekalian tetap bisa beraktivitas begitu ya, apalagi pahalanya menjadi 2 kali lipat sehingga menjadi rajin. Jadi badai kasakola teh rajin. Badai sakola teh rajin, semangat begitu ya, apalagi pemuda-pemudinya di sini juga semangat dan rajin, itu patut diapresiasi. Oleh siapa? Oleh ibu bapaknya. Ya Bu ya. Jadi sok di dia mah syukuran, Masya Allah, da pami di rorompok sapertos desa Tanjung kieu, insya Allah saya akan merasa senang, enak tenang gitu Bu. Jangan kieu barudak araramang nah we da margi kan aya wadahna, aya nu ngaping gitu, atau misalnya mereka bermain tapi diarahkan ke arah keagamaan. Itu menjadi hal yang sangat penting dalam mendidik anak-anak kita. Nah, kedekatan kita dengan anak-anak menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Kenapa kita harus dekat? Atau ibu-ibu kedah caket sareng pala putrana. Kenapa? Begitu ya, karena mereka lah yang kelak akan menyolatkan kita. Mereka lah kelak
bisa selamat dunia dan akhirat gitu. Nah kemudian boleh lanjut aja kali ya, HP-nya mendengarkan ya. Nah selanjutnya Ramadan ini sebetulnya ini ajang ibu, di sini ada bapak-bapak, bapak muda, mama muda ada di sini begitu ya. Nah ini juga Ramadan ini adalah salah satu momen untuk berbuat baik dalam keluarga atau membaikkan kondisi keluarga lah gitu intinya. Jadi intinya adalah khairul usrati, jadi keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang harmonis, akang, teteh gitu ya. Katanya orang kalita naros harmonisnya naonnya. Ya, jadi untuk membentuk keluarga yang harmonis. Karena apa? Karena di dalamnya ada buka dan ada sahur. Kan kami tuang biasa mata rasa sarangan ibunya biasanya cuek gitu masing-masing gitu ya mamte. Nah ketika berbuka dan sahur mah kita itu dipaksa untuk bersama-sama. Jadi sasana karen mah bala-bala sareng sahur saya sareng ini sareng. Nah itu mari pergunakan momen ini untuk kita berbuat baik pada keluarga. Selain kelak ketika selesai bulan Ramadan ini menjadi keluarga yang sakinah, tapi juga kita akan kita akan menghasilkan juga keluarga-keluarga yang harmonis gitu. Jadi teu aya basa misalnya kunaon putra abi mah betah di bumi gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak ya yang betah di rumah ibu-ibu, kunaonnya si atem betah-betah di bumi, kedah syukuran gitu ya. Karena banyak sekali anak-anak di luar sana mereka tidak betah tinggal di rumah bersama orang tuanya. Karena apa? Ya karena rumahnya seperti neraka dalam tanda petik. Pasea dilebetkan ya. Karena keluarga yang harmonis itu, keluarga yang sakinah itu, di mana di dalamnya ada ketenangan, ada kesetiaan eta. Awas tong ngemut-ngemut badai kami. Kayaknya katanya kayak ini secara syariat kan kita ulah-ulah ya. Jadi ada ketenangan di dalamnya, ada kesetiaan, kemudian ada kenyamanan. Jadi keluarga yang baik itu ibu, di mana di dalamnya ada antara suami dan istri itu tenang gitu. Jadi enggak untuk panikan, untuk hahau, terangku hahau, jujur wokan we antara suami dengan istri teh. Atanapi mamahna jujur wokan we, mamahna sak jujur wokan di bumi. Jujur. Tapi tenanawan kan jujur wokan teh karena apa? Karena apa? Karena sayang betul. Kami teh jujur wokan atuh datang kadang wae ya Bu ya. Gitu jadi jujur tenanawan. Tapi mari kita buat keluarga kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta istri yang hidupnya itu tenang gitu ya. Rasul mah kami ngambek oge. Justru ketika Rasul marah itu justru tidak ada kata-kata keluar, karena beliau itu kalau marah justru diam gitu. Karena apa? Karena kalau marah teras urang ngaluarkeun kata-kata sumpah serapah emot Bu. Kata-kata seorang ibu adalah doa. Ulah dugikeun ka keluar kata-kata yang itu sebetulnya dilaknat oleh Allah. Contohnya ibu teh sesak. Iya betul. Jadi ibu itu susah gampang. Tapi ketika kita bisa melakukannya dengan baik, kita bisa melakukannya dengan benar, maka pahalanya adalah apa Bu? Surga, betul. Ya. Hoyong lebet surga? Hoyong cenah tuh baru mah. Cara orang lebet surga naon? Hiji ibadah, dua apa? Mentaati perintah Allah. Keren. Aya deui taat sama ibu, taat sama orang tua. Itu hal yang paling penting begitu ya. Karena orang tua adalah orang tua yang baik, orang tua yang soleh-solehah kelak akan melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Bu ibu, hoyong
putrana soleh sama soleha? Ayo. Mau punya ayah dan ibu soleh soleha? Iya. Cuma syaratnya satu berarti ya. Ini anak-anak harus taat pada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya harus berupaya menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya. Jangan terbiasa sepihak, kurang pekiwe. Sok ujang sing soleh, sing soleha. Tapi ari mama henteu sareng bapak teu biasa. Jadi harus kitanya dulu. Kalau di sini ada bapak dan ibu guru, ada ustadz gitu ya. Nah yang harus soleh itu adalah ustadznya. Ya, jadi kalau misalnya ustadznya soleh, ustazahnya soleh, maka akan melahirkan anak-anak didik yang soleh-solehan. Gitu AAB. Jadi abdi mah yakin, sora AB kapukur AAB bangun. Abdi mah yakin ayeuna teh AAB teh soleh. Karena apa? Karena bisa melahirkan generasi yang soleh. Karena bisa didampingi istri yang soleh juga. Gitu AAB. Ya. Sementara gitu ada pertanyaan lagi nggak? Baru pertanyaan pertama dari AAB. Nah, jadi biar nggak bosan dan satu arah, jadi AAB bakal ngasih kesempatan nih kepada semua yang datang di kesempatan kali ini. Dari adik-adik nih, yang umur-umur karena yang lama, dari remaja, dari mama ras terkuat di alam dunia, dari para pemuda dan pemudi. Boleh, sok siapa yang mau bertanya boleh nanti gua ada ditampung dan langsung dijawab ke Teh Ella. Tentang keluarga, di seputar keluarga. Oke, barangkali dari sebelah sini dulu, barangkali ada yang mau tanya dari ibu-ibu tentang keluarga bisi. Ini suami abi musik wae bunga itu sarang gitu. Kios. Dia bapak-bapak rumah. Ya. Ayo balik naros tuh. Ayo balik naros. Ente. Oh berarti ngartosnya. Karena tadi ada ini nih. Jadi kadang nih tadi teh akan untuk menjadikan anak itu menjadi soleh ya, tidak bisa sepihak. Betul. Gitu. Nah terkadang yang menjadi permasalahan itu banyaklah kasus-kasus di masyarakat ketika sang ayah atau sang ibu cuma diajar ke masjid, diajar sholat, diajar ngaji, tapi orang tuanya tidak ikut gitu kan. Nah itu kan jadi masalah juga. Nah caranya gimana sih biar si anak kalau yang ngerti bukan menasihati orang tua ya, budak mengerti mah tuh bapaknya hari itu kayak itu kumaha sih seperti terrela dan catatan ke anak-anak gitu ya. Jadi sehingga anak-anak bisa baik insyaallah. Baik, ya betul apa yang disampaikan oleh AAB. Mendidik anak itu ibu nggak bisa sepihak. Kenapa? Karena yang belajarnya itu kan bisa anak-anaknya saja. Jadi terbiasa orang maksa misalnya dalam tanda petik begini. Sok ngaos enggak linten, bener nggak sih? Anak-anaknya ngaji setiap hari kan? Ngaos misalnya diniyah setiap hari. Nah, yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah sama belajar juga ibu begitu. Jadi kenapa? Karena itu tadi menjadi orang tua itu adalah belajar seumur hidup kalau menurut saya. Karena permasalahan yang datangnya juga tidak berhenti. Terus deh Bu, terus deh. Ayah we geningan misalnya teh beres urusan anu murang kali ka hiji, ada masalah murang kali ka dua. Tah acan SPP paniputrana opat, SPP anu ka hiji anu ka dua ka opat itu juga jadi masalah tersendiri. Belum lagi secara pendidikan atau misalnya ayah di antara misalnya kalau saya 4 nih. Saya memiliki 4 anak. Nah, di antara wis opat teh misalnya sok ayah we misalnya nu langsung ya. Tapi aktifnya luar biasa sehingga orang teh sok kadang lihat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa disikapi dengan bijaksana ya ibu-ibu. Mari sekali lagi apa yang keluar dari mulut seorang ibu itu adalah doa. Jadi tidak boleh ada sumpah serapah apalagi mengutuk jadi batu kenging ya namanya. Jangan gitu. Jadi kenapa kitanya juga sebagai orang tua harus belajar karena di masa yang akan datang ibu nih permasalahannya tuh pasti mual hiji dua akan banyak sekali permasalahan. Nah, yang paling penting adalah gini. Kalau kita menyuruh anak-anak kita belajar setiap hari minimal
harus diajar naon. Mulailah pasti dia akan bercerita dan itunya ada tuh disusulan kumpul guru misalnya. Karena misalnya pas saya sama rencana, oke, ya tuh nana sobat ujang sing sabar. Kan jadi kita bisa membantu anak-anak kita juga untuk memahamkan juga. Hari ketiga misalnya, dia diajar naon. Kemudian dia bisa